Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Minan Ahmad Official ya teman-teman. Setelah kemarin atau pada video sebelumnya saya telah bikin vlog rute ke JLS Tulungagung bagian timur, yakni JLS Kalidawer dan Pucang Laban, tapi via Pucang Laban. Nah, kali ini saya akan bikin vlog lagi sebagai komparasi atau komparatif dari video sebelumnya, yakni objeknya tetap ke JLS Tulungagung bagian timur, tapi kali ini via Kalidawer. Jadi biar teman-teman nanti bisa menilai sendiri mau pilih pakai jalur mana, pakai jalur Kalidawer atau pakai jalur Pucang Laban. Itu ya teman-teman. Saya berangkat pukul 6:30 ya teman-teman, 6:30 pagi. Masih setup yang sama, GoPro Hero 5, CRF Supermoto, dan JPX helmet ya teman-teman. Nah, ini saya berangkat dari rumah. Oh iya, tak lupa berdoa. Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim, majriha wa mursaha, innallaha ghafurur rahim. Oke, titiknya pertama di Pasar Panjerjo ya teman-teman, atau di Bangjo Panjerjo. Bangjo atau Pasar Panjerjo ini bisa teman-teman tuju lewat Pasar Ngunut ya teman-teman. Kalau jalur kota atau jalur provinsinya itu di Pasar Ngunut teman-teman. Kalau teman-teman dari Blitar, jadi Pasar Ngunut belok kiri sampai mentok, nanti ketemu Pasar Panjerjo atau Bangjo tadi. Kalau teman-teman dari Trenggalek atau Tulungagung Kota atau Kediri, berarti dari Pasar Ngunut teman-teman belok ke kanan atau ke selatan sampai mentok, lalu belok lagi ke barat, kayak gitu. Untuk jalan relatif ramai ya teman-teman, karena hari ini Minggu, jadi ada banyak orang yang beraktivitas meskipun bukan hari kerja, mungkin semacam ingin cari udara pagi kayak gitu. Ini masih terus lurus ke barat, nanti titik keduanya sampai ketemu SPBU ya teman-teman, nanti kita ambil kiri. Nah, kemarin atau video sebelumnya saya juga sudah bikin beberapa video tentang beberapa pantai yang ada di masing-masing kecamatan di JLS Tulungagung Timur, yakni di Pucang Laban. Sementara yang di Kalidawer nanti akan saya bikinkan juga kayak gitu. Jadi untuk di JLS Pucang Laban itu pantainya jauh lebih banyak daripada di JLS Kalidawer teman-teman. Di JLS Kalidawer itu hanya ada pantai sini, sementara di JLS Pucang Laban itu secara berturut-turut ya, dari timur ada pantai Molang, kemudian pantai Pacar, terus kemudian pantai Ngelinci, kemudian pantai Lumbung, kemudian pantai Kedung Tumpang, dan pantai Ndlodo yang berbatasan dengan Kalidawer. Nah, setelah saya kunjungi kemarin teman-teman, sebenarnya saya jadi tahu kenapa kok pantai Pucang Laban di Kecamatan Pucang Laban ini kok banyak. Sebetulnya ada yang janggal juga di sana teman-teman. Oke, ini SPBU ya teman-teman, ini ambil kiri atau ambil ke selatan. Bapak-bapak juga sepedaan.
Kejanggalannya kayak gini teman-teman, ternyata di pantai yang ada di Kecamatan Pucang Laban itu ada pantai yang seharusnya tidak bisa dikategorikan sebagai pantai. Sebelum kayak gitu perlu tahu definisi pantai terlebih dahulu ya teman-teman. Pantai menurut saya adalah sebuah daratan yang berbatasan dengan air laut atau tepian pantai atau bibir. Jadi konstruksinya itu dari bukit, kan mesti ada bukitnya kalau mau ke pantai selatan. Bukit, tebing, daratan, baru air laut. Nah, yang terjadi di beberapa pantai di Pucang Laban itu ada beberapa pantainya itu nggak punya bibir pantai. Jadi konstruksinya hanya bukit, tebing, langsung air laut. Bisa dipahami ya teman-teman. Jadi kalau yang dimaknai pantai sebenarnya kan harus ada pasirnya baru laut gitu. Bukan kok tebing langsung air laut gitu. Praktis di Kecamatan Pucang Laban itu hanya ada Pantai Molang sama Pantai Ndrodo kalau nggak salah. Itu dia punya bibir pantai, itu pantai asli. Terus di Kecamatan Kalidawir hanya punya satu dan itu asli pantainya, yaitu Pantai Sini. Dia ada bibir pantainya kayak gitu. Jadi buat teman-teman kalau misal ke pantai itu nyarinya mau berenang atau mau main volley kayak gitu, pantai yang bisa dikunjungi untuk di Tulungagung Timur sendiri ya teman-teman, saya katakan hanya di Pantai Molang, Pantai Ndrodo, dan Pantai Sini. Pantai selain itu teman-teman nggak bakal bisa untuk mewujudkan keinginannya tadi, perihal berenang kayak gitu, memancing mungkin fleksibel tergantung kemampuan si pemancing juga, tapi terlalu bahayanya karena ini teman-teman, kalau tempat yang seharusnya bukan pantai dipaksakan menjadi pantai, yakni karena itu tadi nggak punya bibir pantai, dari air laut langsung tebing kayak gitu, itu relatif ombaknya pasti besar teman-teman, pasti besar karena nggak ada bibir pantai. Ombak itu langsung menghantam ke tebing itu tadi, dan itu sangat menakutkan teman-teman. Kayak di Gedung Tumpang itu, di sana ombaknya sangat besar. Mungkin tiap bulan 6, 7, 8 kalau nggak salah itu pasti ombak lagi besar-besarnya. Barangkali teman-teman kalau mau ke sana difikirkan kembali pada bulan-bulan berapa kalau mau ke sana kayak gitu. Kalau tujuannya cuma untuk foto sih nggak masalah. Kalau tujuannya untuk berenang, bermain di tepian pantai kayak gitu, mending perlu dipertimbangkan lagi kayak gitu. Ini depan ada pertigaan teman-teman, lurus saja ya. Jadi setelah SPBU ke selatan tadi, ini jalannya hanya tinggal lurus saja, ikuti jalan. Depan ini ada pertigaan ya teman-teman. Ini teman-teman ambil ke barat, ikuti jalan yang ada garis putihnya.
Kalau lurus itu ke SMA Kalidawir, lurus lagi nanti tembusnya ke Pucang Laba. Itu. Sangat sepi ya teman-teman untuk jalannya, karena Kalidawir sendiri bukan kecamatan yang terlalu ramai kayak seperti Kecamatan Ngunut. Kalau Kecamatan Ngunut ramai karena melewati jalur antar kota atau antar provinsi ya teman-teman. Masih kita ikuti jalur yang ada garis putih di tengahnya ya teman-teman. Ada papan simbol pertigaan, kita ambil kiri ya teman-teman. Ini namanya Simpang 3 Monas Talun. Jadi cara berurutan tadi dari Pasar Ngunut ke selatan mentok, terus ketemu Pasar Panjerejo ambil kanan, ketemu SPBU ambil kiri, ikuti jalan terus sampai Simpang 3 Monas Talun. Dikatakan Monas Talun karena tadi ada di sana itu ada teman-teman, ada bangunan yang menyerupai Monas di Jakarta gitu teman-teman, kayak miniaturnya Monas. Jadi terkenalnya daerah situ namanya Monas Talun. Talun sendiri adalah desanya, Desa Karangtalun. Nah ini kita tinggal ke selatan lurus, ikuti jalan. Buat teman-teman yang mau bikin vlog juga terus bingung masalah pakai kamera apa kayak gitu, kalau saya ini pakai GoPro Hero 5 teman-teman. Kenapa mas kok pakai GoPro Hero 5? Kan GoPro serinya sudah 12. Menurut saya sesuai kebutuhan aja teman-teman.
sama budget dari teman-teman juga. GoPro sekarang harganya memang sudah turun, sudah di bawah 10 juta semua harga barunya. GoPro Hero 12 itu kayaknya udah di bawah 10 juta. Menurut saya GoPro Hero 5 ini sudah sangat cukup bagi saya pribadi ya teman-teman. Dia super weight-nya ada, stabilizernya ada. Itu aja sih yang terpenting kalau buat motovlog kayak gitu. Cuma di GoPro itu ekosistemnya kayak iPhone gitu loh teman-teman. Jadi GoPro itu kalau mau dibuat ngevlog kan pasti butuh mic eksternal ya teman-teman. Nah, mic eksternalnya ini kita harus beli adapter teman-teman, dan adapternya harus dari GoPro, nggak bisa pakai converter. Kan di GoPro-nya ini colokannya Type-C teman-teman. Terus misal teman-teman beli converter Type-C to jack 3.5 ya teman-teman buat headset itu loh. Nah, meskipun teman-teman belikan itu nggak bakal masuk suaranya ya teman-teman. Jadi seakan-akan GoPro ini pengen punya ekosistem sendiri. Nah, ini masuk desa Sukorejo Kulon. Ini desa terakhir yang di dataran rendah ya teman-teman. Setelah ini masuk desa yang sudah di pegunungan. Nah, sementara adapternya dari GoPro ini harganya lumayan teman-teman. Jadi adaptornya itu harganya 800.000 teman-teman. Padahal itu cuma semacam ya fungsinya sama sih, converter, hanya sebatas converter, tapi harganya segitu. Dan kalau nggak pakai itu nggak bisa pakai mic eksternal kayak gitu. Itu berlaku untuk GoPro Hero 5, 67 ya, 67 kayak misalnya. Nanti GoPro Hero 8 sampai 12 itu sudah bukan adapter lagi teman-teman, tapi yang dibutuhkan adalah media mode. Media mode itu semacam bentuknya kayak casing gitu teman, kayak casing yang itu ya sama sih, fungsinya sama, converter, tapi bentuknya beda gitu. Kalau di GoPro saya kan ini terpisah gitu loh teman-teman. Kalau media mode itu nanti dimasukkan kayak case gitu, dan harganya juga lebih mahal lagi, 1 juta berapa gitu. Kalau mau pakai GoPro yang nggak ribet beli adapter ya di GoPro Hero 4 ke bawah teman-teman. Itu nggak perlu adapter, teman-teman tinggal beli headset yang colokannya Type-C aja kayak gitu. Ini ada mobil pasokan air ya teman-teman, kita dahuli aja. Terus pilihan keduanya kalau versi murah tapi bagus juga itu di Xiaomi Yicam teman-teman. Xiaomi Yicam itu juga bagus, hanya saja nanti teman-teman harus membuat sedikit ngakalin ya teman-teman, karena nggak ada mic eksternalnya untuk Xiaomi Yicam itu. Jadi kita pasang mod mic eksternal, jadi dibikinin tancapan untuk jack 3.5 nya. Kalau Yicam itu sekarang kisaran harganya 600-an teman-teman. Itu kualitas videonya juga bagus, tapi yang tidak ada di Yicam adalah super weight-nya. Kalau super weight ini hanya ciri khasnya GoPro gitu. Ada sih yang lebih bagus dari GoPro, terkenal sebagai GoPro killer, yakni Insta360 teman-teman. Pendatang baru itu bagus kamera itu, cuma harganya juga mahal. G-Osmo juga bagus. G-Osmo tidak terlalu panas. GoPro ini kekurangannya itu teman-teman, mudah panas, gampang panas. GoPro itu kekurangannya itu, kalau sudah panas nanti baterainya itu susah dicabut, biasanya kayak gitu. Kalau di G-Osmo itu kata orang-orang di forum itu lebih dingin daripada GoPro. Kalau kualitas videonya saya nggak tahu ya hasilnya gimana.
Nah, ini kita masuk Desa Rejosari ya teman-teman. Ini desa pertama di Kecamatan Kalidawer yang naik pegunungan untuk arah JLS Tulungagung Timur. Kalau untuk jalur antar kecamatannya ini mulus ya teman-teman kalau lewat sini. Tapi nanti ketika sudah masuk jalur desa yang menuju ke JLS Tulungagung Timur nanti, JLS ini nanti itu relatif agak susah teman-teman jalannya. Nah, itu ada papannya, Pantai Kedung Tumpang, Kecanglaban, Pantai Sini, Tanggung Gunung. Nah, Pantai Kedung Tumpang yang saya kunjungi pada video sebelumnya bisa diakses lewat sini teman-teman. Jadi nggak harus lewat Kecanglaban, tapi bisa lewat Kalidawer. Nah, ini ada papan simpang 3 teman-teman. Di depan ada pertigaan, kita ambil kiri, itu ada papan Pantai Sini ke arah kiri. Ini kalau lurus kita akan menuju ke Kecamatan Tanggung Gunung. Yang kita ambil kiri. Ini sudah masuk jalan desa ya teman-teman. Bukan lagi jalur antar kecamatan yang tadi kita lalui. Ini turunannya agak curam ya teman-teman. Bagi teman-teman yang kesini pakai matic mungkin harus pandai-pandai ngatur remnya ya teman-teman. Kalau matic itu kan nggak punya engine brake ya teman-teman. Sekali remnya ngelos ya wallahu alam. Itu kalau motor persneling kan tinggal kita main gigi yang kecil, main gigi yang rendah, putaran mesin akan ikut, roda akan ikut putaran mesin. Jadi seperti dibantu pengeremannya. Nah, ini jalannya kayak gini teman-teman. Udah mulai berlubang, banyak yang ditempel di sini. Makanya kalau saya pribadi lebih suka lewat Kecanglaban teman-teman. Secara domisili saya memang di timur dekat. Kalau ke Kecanglaban, terus kedua karena jalan ini juga teman-teman. Sejauh ini belum nemu tanjakan yang tinggi ya teman-teman, masih turunan-turunan terus. Mobil gimana mas? Mobil masuk lewat sini, masuk. LCGC mau FWD mau RWD pun tetap masuk. Yang penting teman-teman cek dulu kendaraannya kalau mau kesini ya teman. Ini tanjakan agak tinggi ya teman-teman.
iki. Saya sebagai warga Tulungagung ikut mengucapkan terima kasih teman-teman kepada pemerintah atas dibangunnya JLS ini teman-teman. Karena dulu itu sebelum adanya JLS ya teman-teman, satu jalan itu hanya untuk satu pantai teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau explore pantai itu perlu bolak-balik kayak gitu teman-teman. Ini tanjakan lagi agak tinggi juga. Misalnya teman-teman mau ke pantai sini ya jalurnya lewat sini. Terus teman-teman mau ke pantai Dlodo, nanti nggak bisa dari sini langsung ke Dlodo, nggak bisa teman-teman, nanti kayak ada jalannya beda gitu loh. Nah, dan itu kan harus memakan banyak waktu gitu loh teman-teman. Sekarang setelah adanya JLS semuanya jadi enak teman-teman. Misal teman-teman mau ke pantai sini, terus mau ke pantai Dlodo, mau ke pantai Bujung Tumpang, aksesnya tinggal satu jalan gitu, enak. Masih sangat asri penduduknya di sini teman-teman. Ini lumayan dingin ya teman-teman. Ini suhunya di berapa ya ini? Wah, saya nggak pasang suhu di HP cuacanya. Kayak gini teman-teman, agak hati-hati aja teman-teman, karena jalannya memang penuh tembelan kayak gini, terus berlubang-lubang juga. Karena itu ya teman-teman, sini itu salah satu pantai di Tulungagung Timur yang paling terawat ya teman-teman, juga paling banyak dikunjungi, istilahnya masterpiece-nya Tulungagung Timur lah. Kalau di barat kan masterpiece-nya di Gemah itu teman-teman, kalau timur itu sini. Nah, semakin banyak pengunjung otomatis semakin banyak yang melewati jalan ini, dan sudah konsekuensinya jalan akan rusak lebih cepat. Ya itulah, dibalik banyaknya pengunjung, banyak pemasukan, maka akan ada yang dikorbankan seperti jalan kayak gini. Dan itu pasti hukum sebab akibat ya, mungkin bisa dikatakan kayak gitu. Kalau mau kesini malam gimana Mas? Kalau malam saya nggak berani jamin ya teman-teman, tapi kalau tanya penerangannya, hampir di sepanjang jalan ini nggak ada lampu loh teman-teman. Tapi untuk keamanan, maksudnya dari pencurian atau begal, itu insya Allah nggak ada teman-teman. Kalau jalur sini relatif banyak pemukimannya daripada jalur Pucang Laban yang kemarin kita ke sana itu. Kalau di sini relatif banyak pemukimannya, sampai nanti ke hampir ke pantainya itu masih ada pemukiman gitu. Ini ada beberapa mobil, kayaknya habis dari pantai mungkin ngecamp atau gimana. Enaknya kalau ngevlog pagi kayak gini teman-teman, udaranya masih
masih segar, terus nggak panas juga. Karena kalau siang hari ya teman-teman, ini yang dikorbankan kamera juga teman-teman. Kalau panas nanti kameranya ikut panas, baterainya cepet habis gitu teman-teman. Karena untuk ngerekod satu baterai itu cuma mampu ngerekod 1 jam teman-teman. Itu dalam kondisi normal ya teman-teman. Kalau pada kondisi terik matahari kayak gitu mungkin nggak sampai 1 jam teman-teman. Tapi jalan kalau rusak kayak gini ya teman-teman, tetap ada ibrahnya teman-teman. Jadi pemotor nggak terlalu balap-balap, nggak terlalu kenceng-kenceng kalau naik motor lewat sini kayak gitu. Nah ini kita ambil kanan ya teman-teman, ambil situ bisa, itu arah tebing Jalan Pati sini, arah tebing yang itu loh teman-teman, yang viral itu tadi ya, yang viral kemarin maksud saya. Lewatnya lewat sana, nanti langsung ke tebingnya. Tapi untuk ke sana aksesnya itu jalannya masih bebatuan teman-teman. Saya sudah pernah ke sana lewat itu tadi, dan itu jauh teman-teman, jauh. Maksud saya enggak, masih jauh lewat sini, hanya saja masuknya itu masih jauh gitu loh maksud saya teman-teman. Dan jalannya bebatuan gitu. Tapi nanti bisa kok ke tebingnya lewat sini, nanti bisa, nanti tak kasih tahu teman-teman. Ini turunannya agak curam ya teman-teman, hati-hati. Ini udah mulai deket teman-teman. Kalau udah ngelewatin tadi itu kantornya proyek JLS teman-teman, udah mulai dekat. Relatif jalannya penuh tembelan ya teman-teman untuk jalur Kalitawir sini. Karena gimana ya, rada susah sih, soalnya kalau di dataran tinggi kalau mau ngaspal jalan kan ya susah ya. Nah ini salah satu ciri khas ya teman-teman. Kalau di daerah sini Tulungagung, pegunungan itu motor adalah alat transportasi paling multifungsi teman-teman. Jadi kalau orang-orang sini, motor itu seperti mobil pickup untuk orang-orang di kota. Bahkan untuk ngangkut kayu, untuk panen jagung, mereka pakai motor teman-teman. Bahkan sampai menjadi, wah ini ada kopdar Fish Air Indonesia. Bahkan sampai jadi mata pencarian ya teman-teman, yakni ojek untuk panen itu loh teman-teman. Kan kalau di pegunungan itu lahannya nggak bisa masuk kan teman-teman. Nah ini untuk perairannya. Nah kayak gini mungkin bisa kita
pakai mobil ngangkutnya, pakai truk bisa, tapi kan nggak semua lahan itu di pinggiran jalan teman-teman. Nah, itulah peran dari ojek motor itu tadi. Jadi truknya biasanya angkutnya yang lahan-lahan yang dekat dengan jalan kayak sini. Kalau jauh biasanya pakai ojek motor. Jangan kira cuma dikit-dikit teman-teman, bawanya banyak loh. Meskipun pakai motor itu bisa bawa sampai 4 karung 5 karung itu. Tentunya motornya sudah dimodifikasi teman-teman. Entah mesinnya, yang setahu saya yang pasti untuk gear belakangnya sangat besar teman-teman. Karena kalau untuk muatan kan yang dicari torsi. Semakin besar gear belakang sepeda motor, maka putaran bawahnya atau torsinya itu akan semakin besar. Tapi konsekuensinya top speednya akan hilang. Jadi corone motor gampang limit kan kalau bolo-bolo. Jadi gampang gereng istilahnya limit. Nah ini seperti menara apa ya ini ya, nggak tahu lah namanya. Mungkin teman-teman ada yang tahu, nanti tulis di kolom komentar ya. Menara pengawas mungkin ya. Ini tikungannya agak tajam juga. Masih sangat rindang ya teman-teman untuk tumbuhannya di sini. Jadi untuk potensi longsor pun insya Allah nggak terlalu ada untuk di sini, karena tumbuhannya masih sangat terjaga. Ini ada beberapa bapak-bapak sama ibu-ibu ini kayaknya yang punya warung di sekitar jalan JLS teman-teman, ngangkut mungkin air mineral atau mungkin bahan-bahan makanan kayak mie, kayak pop es atau kayak gitu kayaknya. Nih masuk desa Kalibatur Kalidawer, kampung dusun Sine. Jadi Sine itu sebenarnya nama sebuah dusun teman-teman. Kemudian karena pantainya di dusun tersebut, maka dinamakan Pantai Sine. Nah ini turunnya terus tajam teman-teman. Untuk pengguna matic, usahakan remnya dikasih nafas ya teman-teman. Jangan direm terus menerus, nanti bisa ngelos karena panas ya teman-teman. Jadi mekanisme rem sendiri sebenarnya memang untuk yang pakai disc atau cakram itu lebih bagus secara tampilan ya teman-teman, tapi potensinya kalau panas ya ngelos. Sementara untuk rem yang sistemnya kampas atau rem motor zaman dulu itu, yang kalau secara tampilan terkesan kurang keren, itu nggak bakal ngelos teman-teman, lebih pakem, cuma dari segi tampilan memang kurang keren kayak gitu. Berarti jembatan banyak kasusnya kan, motor matic sekarang pakai sistem ABS itu loh teman-teman. Jadi ketika kita ngerem satu rem kayak gini, rem misal ini rem belakang terus rem depan otomatis ngerem, dan itu menurut saya pro kontra juga teman-teman. Ada yang bilang ABS ini fitur malah bikin celaka orang, karena ketika nggak bisa gantian ngerem gitu loh. Maksud saya kan misal nih kita pakai rem depan dulu, nanti kalau rem depan sudah panas gantian pakai rem belakang. Jadi kalau misal satu ngelos masih bisa pakai rem belakang kayak gitu. Kalau ABS kan enggak teman-teman, remnya seakan jadi satu. Jadi kalau ngelos semua kan ya bahaya kayak gitu.
apalagi Matic nggak ada engine brake-nya, nggak ada. Kalau buat gas-gasan emang enak sih, Matic nggak terlalu capek, tinggal gas saja. Kalau buat naik pun enak, hanya saja kalau buat turun itulah yang ditakutkan. Untuk pengeremannya agak riskan sih teman-teman. Pantai sini Cemoro Sewu 100 meter ya teman-teman. Oke, ini kita sudah masuk di jalur JLS ya teman-teman. Ini pantai sini Cemoro Sewu, kita lurus, itu ada papannya. Nah ini saya mau ke sana dulu teman-teman. Saya ingin tahu jalurnya ini sampai mana. Oh ternyata jalurnya habis di sini teman-teman ya, pas di pantai sininya, berarti jalur pantai sini ini udah habis di sini untuk jalurnya. Saya nggak tahu deh ya, itu kesana itu arahnya kemana ya. Ini masih dalam proses perbaikan lagi ya. Ini pastinya itu akan tembus di Kecamatan Tanggung Gunung teman-teman, karena sini adalah pantai satu-satunya di Kalidawir, jadi nggak mungkin kesana lagi ada pantai, nggak mungkin sih. Itu aja sih. Kalau ini jalur mana ya teman-teman, saya nggak pernah lewat sih. Apakah ini jalur menuju Kecamatan Tanggung Gunung ya? Kita cek aja ya, mungkin di sini ada sinyal nggak ya? Nggak ada sinyal ya teman-teman. Ini saya pakai provider Indosat, di sini nggak ada sinyal tuh. Mungkin itu aja video dari saya, semoga bisa jadi referensi buat teman-teman yang mau main ke JLS Tulungagung bagian timur, bisa via Pecalaban atau via Kalidawir, terserah keinginan teman-teman. Oke, terima kasih, mohon undur diri. Dan jangan lupa like, comment, subscribe ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.